Lu yang apa lu? Sejumlah bocah nekat mengadang laju puluhan pengendara motor yang menerobos trotoar jalan demi menghindari kemacetan di Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Sadar aksinya mendapat halauan dari para bocah, para pemotor akhirnya memilih untuk keluar dari trotoar dan kembali melanjutkan perjalanannya di jalan raya. Aksi para bocah yang terekam kamera warga pun viral di media sosial dan menuai banyak pujian dari warganet. Meski demikian, warganet juga mempertanyakan keberadaan petugas hingga banyak pemotor yang nekat menerobos trotoar. Para pemotor kerap melintasi trotoar terlebih sejak adanya proyek pembangunan yang mengakibatkan penyempitan jalan hingga memicu kemacetan panjang. Sayangnya, meski telah viral di media sosial, namun sejumlah pengendara roda 2 nampak masih berupaya melintas di trotoar jalan demi menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pria diduga pelaku begal payudara ditangkap polisi di sebuah bioskop kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Modus pelaku meminta berbagi tempat duduk agar bisa leluasa melakukan aksi cabulnya. Tim patroli Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menangkap seorang pria yang diduga pelaku begal payudara di sebuah bioskop mal. Pelaku dilaporkan seorang wanita dan adiknya yang menjadi korban pelecehan. Peristiwa itu terjadi di ruang tunggu bioskop saat korban hendak masuk menonton. Pelaku berpura-pura meminta berbagi tempat duduk tepat di sisi korban. Namun setelah dipersilahkan, pelaku justru memepet korban dan meraba bagian tubuhnya. Mengalami hal itu, korban sontak berteriak dan langsung meminta tolong ke petugas keamanan. Jadi dia pas sebelum duduk, tanya dulu ke saya sebenarnya, Mbak di bioskop 2 juga. Saya jawab iya, lalu dia duduk samping saya. Saya nggak punya prasangka buruk sama dia mas, karena ya seperti orang biasa aja kan. Sementara itu, tim unit reskrim Polsek Cilengsi masih terus mendalami motif pelaku yang terbilang nekat beraksi di tempat yang ramai. Pasalnya, pelaku yang kini telah diamankan sempat berpura-pura berlagak seperti orang gangguan jiwa. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno Jakarta Selatan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi dan keasusilaan. Penetapan status tersangka usai penyidik menemukan alat bukti keterlibatan mereka dalam industri pembuatan film porno. Usai 2 bulan penyelidikan, penyidik Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menetapkan 11 pemeran video porno Jakarta Selatan sebagai tersangka keasusilaan dan pornografi beromset 500 juta per bulannya. Para tersangka terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siskae dan Melly 3GP. Sejumlah artis, selebgram dan model menjadi pemeran wanita dan pria menerima bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk 1 kali syuting. Untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Para tersangka dijadwalkan akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka 8 Januari mendatang untuk mengumpulkan bukti tambahan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Danau Sijabut, Asahan, Sumatera Utara dikejutkan temuan celana dalam dan pakaian wanita yang bertumpuk di semak-semak. Diduga pakaian itu hasil curian seorang penderita kelainan seksual. Warga dikejutkan saat mereka menemukan baju dan pakaian dalam wanita di area semak-semak tak jauh dari permukiman warga di Dusun 1 Desa Danau Sijabut, Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah emak yang kaget atas penemuan pakaian dalam tersebut histeris karena saat menemukan pakaian miliknya yang hilang saat dijemur. Penemuan pakaian dalam wanita ini berawal saat mereka mencari sepeda motor mereka yang hilang.
Namun saat pencarian warga justru menemukan puluhan pakaian dalam wanita dan alas tempat tidur. Awalnya kan mau ngangkat cucian, tapi daster hilang. Itulah kemari nyariin, rupanya pas lah tengok dasternya tersangkut di situ. Kami datangilah dasternya. Rupanya ditelusurin jadi banyak di situ, sempak-sempak udah begunting. Kalau di gang kami ini belum pernah, baru ini. Warga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Batu. Warga berharap dapat menemukan sepeda motor yang hilang dan pelaku pencuri pakaian dalam tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar razia masyarakat di sejumlah hotel kawasan Tuparef dan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. Hasilnya, 19 pasangan bukan suami istri terjaring razia. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri Kabupaten Cirebon merazia sejumlah penginapan yang disinyalir dijadikan tempat asusila di wilayah Tuparef dan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri yang berada dalam satu kamar dan tidak bisa menunjukkan identitas resmi sudah menikah. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi dalam kamar tersebut. Setelah pemeriksaan identitas, belasan pasangan bukan suami istri dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk pembinaan. Petugas pun memperingatkan jika mereka tertangkap kembali akan ditindak tegas berupa sanksi denda 10 juta dan kurungan maksimal 3 bulan penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan dispensasi agar bisa menikah dini. Alasannya beragam, namun yang paling banyak adalah persoalan mendesak, salah satunya terlanjur hamil saat pacaran. Angka pernikahan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur cukup tinggi. Hampir setiap hari selalu saja ada orang tua atau anak yang datang ke Pengadilan Agama Jombang mengajukan dispensasi agar bisa menikah meski usianya masih belum cukup atau di bawah 19 tahun. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, total ada 359 anak yang mengajukan dispensasi agar bisa menikah dini di tahun 2023 ini. Usia mereka beragam mulai dari 15 hingga 17 tahun. Alasannya persoalan mendesak seperti sudah hamil dulu saat pacaran. Nikah dini karena memang sudah mendesak untuk harus segera dinikahkan gitu. Ya antara lain mereka ada yang sudah hamil, ada juga yang sudah memang memang sudah mengkhawatirkan dan memang mendesak betul untuk segera dinikahkan. Untuk menekan angka pernikahan dini, para orang tua diimbau selalu mengawasi putra-putrinya dan mengingatkan pentingnya pendidikan secara baik agar anak tidak mudah terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Kobaran api terus membesar menghanguskan ALKLM Bina Mulia di dermaga ujung Pelabuhan Sunda Kelapa Penjaringan, Jakarta Utara. Bahan kapal yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh badan kapal. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun api muncul setelah adanya aktivitas muatan semen di dalam kapal untuk dibawa ke Pulau Kalimantan. Kalau untuk ABK-nya gimana, Pak? ABK-nya pasti ada di tempat teman-temannya ini. Oh, udah pada selamat ya? Iya, selamat. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, seluruh anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sementara itu api bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Hendak kirim pesanan sabu-sabu kepada pelanggannya, suami istri di Jember digerebek polisi. Pelaku mengaku nekat berjualan narkoba demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara instan. Anggota Satres Narkoba Polres Jember menangkap pasangan suami istri di Jalan Raya Brawijaya, Jember, Jawa Timur. Saat digeledah, polisi sempat menemukan sabu-sabu yang dibuang sang istri. Namun saat ditanya, ia mengelak dengan alasan jatuh sendiri.
Sementara dari saku celana dan jaket suaminya, petugas menemukan beberapa paket sabu yang diketahui hendak dikirim ke pemesannya. Pelaku mengaku nekat berjualan narkoba demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain pelaku, Polres Jember juga berhasil menangkap 49 pengedar sabu-sabu, 3 diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti 77,99 gram sabu-sabu, 12 batang daun ganja, dan 9.786 butir obat keras berbahaya. Jadi diungkap oleh Polres dengan tambah 2 kasus diungkap oleh Polsek. Namun karena pertimbangan perjalanan kami pagi ini untuk Polsek tidak kita libatkan. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi membuat 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau dilanda banjir. Ketinggian air mulai 1 meter hingga 1,5 meter merendam ribuan rumah warga. Dengan menggunakan perahu, polisi dibantu warga mengevakuasi terhadap lansia yang rumahnya terdampak banjir di Kabupaten Roka Hulu Riau. Banjir akibat meluapnya hulu Sungai Rokan dan kiriman banjir dari Pasaman, Sumatera Barat. 8 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Rokan Hulu, yakni Kecamatan Bonai Darussalam, Tambusai, Rambah, Tambusai Utara, Pagaran Tapa, Rokan Koto, Rambah Hilir, dan Kunto Darussalam. Banjir merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Sebagian warga yang terdampak banjir saat ini mulai mengungsi ke rumah sanak keluarganya dan tempat ibadah yang tidak terkena banjir. Ya, sempat mengungsi karena barang-barang yang mungkin bisa digenangi oleh air kita selamatkan, sempat juga mengungsi udah 2 malam. Ini untuk saat ini apa sudah ada bantuan dari pemerintah? Untuk sampai saat ini, ya alhamdulillah belum ada bantuan sama sekali. Lebih kurang ketinggian sekitar 1,2 meter. Ini untuk sempat pergi mengungsi atau enggak? Sebagian warga yang mengenai rumahnya, ada yang sebagian mengungsi di masjid, ada juga yang mengungsi di sekolah-sekolah. Banjir dari meluapnya Sungai Rokan selain merendam ribuan rumah warga, juga melumpuhkan aktivitas warga yang 80% bekerja sebagai petani. Mereka berharap kepada pemerintah setempat untuk secepatnya menyalurkan bantuan. Pasca banjir, masalah lain juga dikhawatirkan muncul karena banyak air tergenang dan bisa memicu munculnya penyakit DBD yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Dari Rokan Hulu Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Titik longsor di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat bertambah menyusul intensitas hujan yang masih tinggi. Petugas pun berpacu dengan waktu untuk membersihkan material longsor. Antrian panjang kendaraan ini masih terjadi di jalan lintas provinsi yang menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Petugas terpaksa harus melakukan penutupan total jalur lintas ini untuk sementara waktu. Sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi untuk membuka akses jalan, membersihkan material longsor berupa tanah, batu, dan pohon. Dari data awal ada 30 titik longsor, namun karena intensitas hujan masih cukup tinggi, jumlah titik longsor bertambah menjadi 43 titik longsor di sepanjang jalur lintas. Terjadi longsor lagi ya di pintu angin ya, dan baru bisa diklirkan atau dibuka jalan setengah ruas jalan pada pukul 09.00. Sehingga tadi pekerjaan pun agak terhambat karena dari jam 2 pagi sampai dengan jam 9 setengah ruas jalan bisa dibuka, itu antrian kendaraan sudah 4 km. Longsor juga menyebabkan sejumlah rumah yang ada di perbukitan rusak. Untuk sementara diberlakukan buka tutup jalan. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jelang pergantian tahun, penumpang pesawat melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali diprediksi kembali meningkat. Jumlah penumpang melampaui 75.000 orang per hari, didominasi arus kedatangan wisatawan di terminal domestik.
Jelang libur pergantian tahun, terminal kedatangan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali terpantau lebih ramai daripada hari biasa. Berdasarkan data pengelola Bandara Ngurah Rai, sepanjang periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini, rata-rata harian penumpang menembus 75.000 orang per hari. Pada libur Nataru, pengelola Bandar Ngurah Rai mencatat penerbangan dari dan menuju Jakarta via Bandara Soekarno-Hatta dan Surabaya menjadi rute domestik tersibuk, disusul rute dari Lombok, Solo, dan Kupang. Cantik dengan budaya dan alamnya juga, masyarakatnya ramah dan makanannya asik banget. The beaches, the culture, food, it's really nice here. Hari ini diperkirakan puncak arus kedatangan wisatawan menjelang pergantian tahun. Sementara arus balik wisatawan diperkirakan terjadi pada 2 Januari 2024. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ayus melaporkan. Jelang Tahun Baru, harga daging sapi dan ayam potong di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat terus naik. Kenaikan harga sejumlah komoditas juga terjadi di pasar tradisional di Jakarta. 3 hari jelang Tahun Baru, berbagai kebutuhan pokok di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan harga. Seperti daging sapi yang awalnya dijual seharga Rp125.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilonya. Hal yang sama juga dirasakan oleh pedagang ayam potong. Harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp30.000 per ekor, kini menjadi Rp35.000 per ekor. Kenaikan harga yang cukup tinggi ini membuat para pedagang mengeluh, terpaksa mengurangi stok dagangan untuk mengurangi resiko rugi. Kalau menurut Ibu harganya kemahalan nggak sih, Bu? Ya bagi saya sih juga normal aja sih, karena bukan kebutuhan sehari-hari. 35 140 masih normal sih segitu. Di harga 135 sampai 140, karena kan sebelumnya di 130 sampai 125. Jadi ya event-event kayak gini sih masih naik aja gitu yang naik. Sementara itu di Jakarta, harga cabai yang sempat turun kini dijual seharga Rp85.000 per kilogram. Harga cabai ini masih jauh di atas harga normal yang biasanya hanya dibanderol dengan harga Rp30 hingga Rp40.000. Sementara untuk harga ayam potong masih stabil dengan Rp35.000 per kilogram. Harga komoditas yang masih mahal ini membuat para pedagang berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga karena mempengaruhi pendapatan mereka. Tim Liputan News melaporkan. Sementara itu pergantian tahun membawa berkah tersendiri bagi perajin trompet di Denpasar, Bali. Mereka bersiap meraup cuan dan memproduksi ribuan trompet untuk dijual pada malam Tahun Baru. Perajin trompet di kawasan Jalan Wibisana Denpasar sibuk mengerjakan pesanan trompet. Tahun ini, mereka telah menerima pesanan sebanyak 15.000 pieces trompet. Dalam sehari, mereka memproduksi hingga 300 trompet yang akan diambil oleh para pengepul untuk diedarkan ke warung-warung atau pengecer. Tahun ini, order usaha musiman ini meningkat hingga 50%, menghasilkan omset penjualan hingga belasan juta rupiah. Nyicil kayak gitu loh Mas. Kalau sekarang bikin kan nggak bisa dapat banyak, jadinya dari Februari bikin biar dapatnya banyak gitu. Pesanannya kalau trompet yang naganya hampir kurang lebih 5.000, trompet yang kecil kayak corong itu 10.000. Berkah penjualan trompet juga dirasakan salah satu pengepul, Ahmad Kusairi, yang menjual trompet ke hotel-hotel. Ya sambilan jual trompet, jual buah. Biasa masukin ke hotel, restoran. Dia berapa banyak sekali ngirim ke hotel? 300, 200. Dengan harga? Harga kadang 5.000. Harga grosir trompet dibanderol mulai dari Rp3.000 untuk trompet model biasa dan Rp7.000 untuk trompet model naga. Sementara harga ecer dibanderol Rp5 hingga Rp10.000. Dari Denpasar, Indira Ari, Ayus melaporkan.
Pemirsa, melanjutkan hari ketiga safari politiknya di Jawa Tengah, Siti Atiko Ganjar mengunjungi Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Siti Atiko Ganjar memulai kampanye dengan jalan sehat dan senam bersama masyarakat. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Ganjar, mengawali pagi dengan jalan sehat dan menyapa warga Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Usai jalan sehat, istri Capres yang gemar berolahraga ini pun senang bersama warga. Ia pun langsung diserbu warga untuk berfoto bersama. Warga mengaku senang bisa bertemu langsung dengan sosok yang disebut sebagai calon ibu negara. Ya ini luar biasa sekali, silaturahminya dapat, olahraganya dapat, jadi senang sekali. Walaupun suaranya lagi hilang. Oke. Senam apa aja sih? Tadi senam line dance ya, lebih ke line dance. Siti Atiko Ganjar melakukan safari politiknya ke Jawa Tengah selama 4 hari dengan mengunjungi beberapa kota untuk menyapa warga dan belusukan dalam menampung aspirasi masyarakat. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Usai menjelajahi wisata sejarah dan budaya perjuangan di Kota Pahlawan, Surabaya, Alam Ganjar bersama rekan influencer dan komunitas mengunjungi Pakuwon Mall, Surabaya, Jawa Timur. Alam menikmati kuliner UMKM. Alam Ganjar bersama rekan influencer dan komunitas mendatangi pusat kuliner UMKM di Pakuwon Mall, Surabaya, Jawa Timur. Putra Capres Ganjar Pranowo ini menikmati kuliner dari gerai UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman. Salah satunya sate satset yang mengingatkan Alam pada jargon kampanye sang ayah. Puas mengisi perut, Alam mencoba bermain wahana permainan ice skating di dalam mall. Alam dan rekan-rekan berbaur bersama pengunjung lain yang tengah menikmati momen liburan tahun baru. Banyak pengunjung yang sadar dengan kehadiran Alam Ganjar dan mengajak berfoto bersama. Dari Surabaya, Alam Ganjar berencana melanjutkan liburannya di Jawa Timur dengan mengunjungi daerah Banyuwangi untuk membuat dokumenter seriesnya. Basement tempat parkir mobil sebuah apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Akibatnya, ratusan mobil dan sepeda motor milik penghuni apartemen yang terparkir di basement ikut terendam banjir. Penghuni apartemen yang panik pun langsung berupaya mengevakuasi kendaraannya dari rendaman banjir. Proses evakuasi ratusan kendaraan dibantu petugas damkar dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Petugas juga mengerahkan 4 mesin pompa untuk menguras banjir yang merendam basement. Banjir terjadi akibat tanggul sungai di dekat apartemen jebol, sehingga luapan air masuk ke basement apartemen. Tapi di sini tanggung jawab sudah dievakuasi semua keluar. Oh, ada berapa yang dievakuasi? Dievakuasi udah lebih dari 70 yang keluar. Itu yang terjebak Pak ya? Manajemen tanggung jawab. Oke. Pak, itu dari apa sih berdampaknya Pak? Ini dari Yang Maha Kuasa, hujan deras. Hingga Kamis malam, banjir masih merendam basement apartemen Serpong Garden setinggi setengah meter. Sejumlah kendaraan pun belum bisa dievakuasi karena masih terendam banjir. Untuk mempercepat surutnya banjir, petugas menambah armada pompa atau penyedot air. Sementara tanggul yang jebol telah dipagari karung berisikan pasir agar air tidak masuk ke dalam basement apartemen. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki ditangkap polisi karena mencopet wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Aksi mereka terekam kamera CCTV. 5 anggota komplotan copet lintas provinsi terekam kamera CCTV sedang memasuki sebuah toko di kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Mereka mencari sasaran wisatawan yang sedang berkunjung atau berbelanja, memanfaatkan keramaian di momen liburan Natal dan Tahun Baru. Para copet ini berbagi tugas saat melancarkan aksinya, mengambil sebuah handphone dari dalam tas ransel milik korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 5 pencopet, masing-masing 3 perempuan dan 2 pria. Mereka telah mencopet 7 korban di Yogyakarta. Sebelumnya mereka juga ternyata beraksi serupa di Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Semarang. Mereka diciduk petugas saat kembali ke Yogyakarta untuk merencanakan aksi pencopetan pada malam Tahun Baru 2024 mendatang. Itu dia dapat 7 TKP di sepanjang Malioboro. Nah,
mereka berlima ini datang ke sini ya otomatis menggunakan kesempatan nanti pada saat malam tahun baru. Karena pasti dia bisa melakukan itu kalau pengunjung banyak berdesak-desakan. Kalau dalam keadaan sepi dia nggak mungkin. Akibat perbuatannya, kelima pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bermodus pura-pura sebagai pembeli, satu keluarga di Deli Serdang, Sumatera Utara mencuri dompet berisi uang 20 juta rupiah. Mirisnya, pasutri ini memanfaatkan anaknya untuk mencuri. Kamera CCTV merekam aksi satu keluarga saat mencuri di sebuah toko kelontong di Jalan Pertahanan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya berbagi tugas dalam beraksi. Sang ayah berpura-pura sebagai pembeli saat anaknya menyelinap ke laci toko untuk mengambil uang. Sementara si ibu berada di luar memantau situasi. Akibat pencurian ini pemilik warung kehilangan uang tunai 20 juta rupiah. Korban baru saja sadar ketika melayani pembeli dan melihat dompetnya sudah tidak ada lagi di laci. Mama, anak, bapak, 3 orang. Kan ada HP-nya, dia bisa ditunjukkan sama dia. Ini ada CCTV, mungkin si maling tidak tahu kalau ada CCTV. Makanya saya bisa merekam. Jadi setelah itu, setelah tengok CCTV, saya juga memperhatikan mereka turun. CCTV yang dia kan. Dibisikkan kayak kata-kata sama mama sama anak tadi itu, cara-caranya gitu sebelum anaknya. Korban sudah membuat laporan ke Polsek Patumbak dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Para pelaku diduga kerap beraksi di warung atau tempat keramaian dengan memanfaatkan anak-anak sebagai pelaku pencurian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura buang air, pencuri sepeda motor beraksi di pemukiman warga di Tangerang, Banten. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak sepeda motor di halaman rumah. Kamera CCTV merekam aksi 2 pelaku curanmor di pemukiman warga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Agar tidak mencurigakan dan untuk memantau situasi, seorang pelaku berpura-pura buang air kecil di saluran air. Sementara seorang pelaku lain langsung beraksi. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dan langsung kabur keluar pemukiman. Ternyata pemilik motor baru saja memarkir kendaraannya usai salat subuh di masjid. Udah gitu, udah pulang dari masjid, dia ditunda ini motor, katanya udah siang ini, banyakan orang lagi. Tahu-taunya ada yang mencurigakan. Ya ke sini, udah saya buka di sini, pintu dibuka ini, nggak ada motor, dilihat nggak ada, udah nggak ada, itu 5:30 motornya. Bu, saat kejadian emang posisi lagi sepi, Bu? Sepi di sini. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Curug dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Sebanyak 36 pekerja migran ilegal ditangkap anggota TNI di pesisir pantai Pelintung, Dumai, Riau. Korban perdagangan manusia lintas negara ini sempat bersembunyi di hutan bakau. Sebanyak 36 pekerja migran ilegal diamankan tim dari Pangkalan TNI AL Dumai, Riau. Para pekerja migran ini terdiri dari 24 pria dan 12 wanita. Saat ditangkap, mereka sempat bersembunyi di hutan bakau di pesisir pantai. Mereka diduga merupakan korban perdagangan manusia lintas negara, dijanjikan gaji besar. Untuk bisa berangkat ke Malaysia, mereka harus menyetor 10 hingga 15 juta rupiah. Usai diamankan, para PMI ilegal dibawa ke Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Anggota TNI kini masih memburu tekong atau agen PMI ilegal ini. Aksi penyelundupan PMI ilegal marak di Dumai karena kondisi geografis yang berbatasan dengan Selat Malaka dan jaraknya dekat dengan negara tetangga. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.
Sepasang ular piton berukuran 6 dan 3 meter dievakuasi petugas damkar Kota Jambi dari saluran air. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas evakuasi ular dari lantai rumah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu Siang hari ini. Saya Angelika di Evagam, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga RT 18 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Jambi, dihebohkan dengan kemunculan sepasang ular piton dengan panjang 6 dan 3 meter yang bersarang di saluran drainase di komplek rumah mereka. Warga kemudian menghubungi petugas damkar yang langsung mengevakuasi hewan melata tersebut. Petugas damkar sempat kesulitan karena ular sulit dikeluarkan. Petugas akhirnya harus menyemprotkan air dan 1 jam kemudian ular tersebut bisa dievakuasi. Rencananya kedua ular ini akan dilepas liar ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Ular ini lama bersarang di wilayah ini dan kami juga menghimbau kepada warga sedang musim penghujan yang mana ular-ular pada musim penghujan ini banyak berkembang biak dan keluar dari sarang-sarangnya. Sementara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas damkar membongkar lantai kayu rumah untuk mengevakuasi seekor ular. Petugas harus ekstra hati-hati karena ular piton tersebut memiliki panjang 4 meter. Butuh waktu 1 jam lebih untuk mengeluarkan ular piton besar. Agar tidak membahayakan warga, ular piton selanjutnya akan dilepaskan kembali ke habitatnya jauh dari permukiman warga. Tim Liputan News melaporkan.